Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. KPU Karangasem menggelar pemilihan suara ulang di Desa Sangkan Gunung. Seorang polisi yang bertugas di Polsek Sidemen Karangasem dipecat karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Jangan sampai ketinggalan mencoba lezatnya sop dan kepala salmon bakar di Kota Denpasar. Objek wisata Desa Penglipuran masih menjadi daya tarik wisatawan mancanegara maupun domestik. Desa wisata ini merupakan salah satu kekayaan adat istiadat Bali yang tidak kalah menarik selain panorama pantai dan alam. Warga Desa Penglipuran masih memegang teguh adat istiadat sehingga rumah di desa ini bentuknya masih dipertahankan dan sedikit sekali mengalami perubahan. Wisatawan yang berkunjung seolah dibawa ke masa silam. Begitu juga dengan kebiasaan sehari-hari masyarakat di desa ini, merupakan warisan dari leluhur mereka dan tetap lestari. Apa yang menarik mungkin dari Desa Penglipuran ini? Banyak sih, kan kita sendiri dari Bandung, kita jarang lihat kayak pura-pura kayak gini, jadi itu menarik banget. Apalagi di sini tadi juga kita sempat lihat beberapa orang yang langsung ibadah depan kita, itu hal baru ya. Terus juga lingkungannya bersih banget, nggak ada sampah. Oh iya, jadi unik ya menurut saya. Ya, unik banget. Ya. Ini pertama kali atau yang berapa kali? Pertama kali. Pertama kali. Apa deh yang menarik di Desa Penglipuran ini? Banyak, terus kayak ada tempat ibadah juga, terus di sini tuh bersih, orang-orangnya juga ramah-ramah, terus unik itu rumahnya kayak baru pertama kali lihat. Jadi senang melihat rumah tradisional gini ya? Ini pertama kali ya ke sini? Pertama kali. Ya. Desa Penglipuran menjadi salah satu primadona pariwisata Bali. Setiap hari ribuan orang berkunjung ke desa ini. Tidak heran, Desa Penglipuran kerap meraih penghargaan dari berbagai negara dan biro perjalanan. Salah satunya dari PBB sebagai salah satu warisan dunia. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Bangli. Ikan salmon biasanya identik dengan hidangan mewah karena harga ikan ini lebih mahal dibanding jenis ikan lainnya. Di Bali, kuliner dari ikan salmon hanya disajikan di restoran tertentu. Salah satunya di kawasan Penatih, Denpasar. Di restoran ini memang menu yang terkenal adalah sop kepala ikan salmon dan ikan bakar salmon. Bagian kepala sengaja dipilih karena lebih murah sehingga harga masakan ini terjangkau. Pemilik restoran Made Dwi Pratnya Artawan ternyata berbaik hati mau membagikan tips memasak kepala ikan salmon bakar. Sebelum dibakar, kepala ikan salmon direndam dengan perasan jeruk nipis agar bau amisnya hilang. Lalu kepala ikan ini digoreng selama sekitar 1 menit agar lebih gurih dan setelah itu ditaruh di atas pemanggangan. Untuk kepala ikan ini harus sering dioleskan bumbu genep khas Bali serta bumbu pedas manis agar bumbu meresap. Jika warna kepala salmon berubah kecoklatan, tandanya kepala salmon sudah matang. Biasanya kepala ikan salmon ini disajikan dengan sayur pelecing dan bumbu pedas khas Bali. Tiang kira juga nggak bisa masuk olahannya, palingan tiang tahunya salmon itu kan di menu penyajian itu kan biasanya kan mentah ya, mentah itu. Sekarang dengan dipadukan dengan bumbu seperti bumbu khas Bali ini, mantap juga rasanya. Dari segi tekstur, dari aromanya itu jauh berbeda dengan ikan yang lain. Dari
Yang pertama dari rasanya itu, dia ikan salmon ini sangat lembut ketimbang ikan yang lain, dan aromanya juga tidak amis ketimbang ikan yang lain. Ada bumbu khusus nggak yang digunakan untuk ngolah daging ikan salmon ini? Untuk ikan salmon nggak ada yang bumbu khususnya, karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya, udah hilang, jadi kita berani langsung jual. Respon dari konsumen seperti apa sih ini? Responnya sangat bagus. Dari ini kan menu baru ya Pak ya. Jadi ya selama 2 bulan baru yang coba untuk edarkan. Ternyata banyak yang peminatnya dan ketagihan untuk mencoba. Sementara untuk membuat sop kepala salmon prosesnya lebih sederhana dengan menggunakan bumbu genap khas Bali dan campuran rempah-rempah tertentu. Restoran ini sudah cukup lama berdiri. Dalam sehari, restoran ini bisa menghabiskan ratusan kepala ikan salmon untuk dimasak menjadi sop dan kepala ikan salmon bakar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Cukup banyak alternatif tempat berlibur dengan tema yang berbeda dari biasanya bersama anak-anak. Di antaranya, Taman Kupu-Kupu di Kemenung Gianyar. Di taman ini tidak hanya bisa jalan-jalan, tapi juga belajar tentang konservasi kupu-kupu. Saat memasuki Taman Kupu-Kupu, pengunjung akan disambut dengan taman berisi kupu-kupu beraneka warna. Terdapat kurang lebih 15 spesies kupu-kupu di taman ini. Belasan jenis kupu-kupu yang tergolong langka ini berasal dari berbagai daerah di Bali. Di tempat ini wisatawan dapat mengabadikan momen saat bersama kupu-kupu dan mempelajari proses metamorfosis mulai dari kepompong, ulat hingga menjadi kupu-kupu. Namun sayang, binatang mungil dengan sayap cantik ini hanya memiliki masa hidup rata-rata tidak lebih dari 2 minggu. Oleh karena itu, taman ini juga dibuat untuk menjadi tempat budidaya aneka jenis kupu-kupu. Ratusan kepompong dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kalau sudah cukup kuat, kupu-kupu akan dipindahkan dari konservasi ke area taman. So far it's been pretty neat. So, like the butterflies, the animals outside. Taman kupu-kupu kami ada 15 jenis daripada kupu-kupu, dan setelah itu juga ada ruangan kepompong yang mungkin customer bisa melihat kupu-kupu dan kepompong yang ada di tempat kami. Taman kupu-kupu ini cocok untuk dijadikan tujuan wisata bersama keluarga, terutama anak-anak. Waktu tempuhnya hanya sekitar 40 menit dari Kota Denpasar. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.